Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saat ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita akan membacakannya, demikian kebenaran firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam setiap kehidupan kita, setiap diri orang percaya atau setiap diri orang yang beriman, kalau dia melakukan hal yang salah, kalau dia melakukan hal yang berdosa, maka orang yang normal dan orang yang beriman merasa bersalah itu akan ada di dalam dirinya. Akan tetapi, bagi orang yang tidak normal dan tidak beriman, dia akan beranggapan bahwa melakukan dosa itu menjadi hal yang biasa. Kenapa kami katakan orang yang normal dan beriman? Sebab kalau kita normal dan beriman, kita akan merasa sungkan membuat orang lain tersakiti. Kita akan dihantui oleh rasa bersalah ketika kita melakukan pelanggaran.
Namun realitanya yang terjadi sekarang, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak di antara orang yang tanda kutip kami katakan orang beriman, namun ketika dia melakukan dosa, dia tidak merasa bersalah. Dia menganggap benar. Dan itulah realita yang terjadi di tengah-tengah negara kita saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika Yesus diundang seorang orang Farisi, orang Yahudi yang bernama Simon untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama. Maka dengan hati yang terbuka Yesus pun mau di dalam undangan itu. Yesus hadir di dalam undangan itu. Ketika mereka sedang makan bersama, sedang minum bersama, sedang bercakap-cakap bersama, ada dikatakan seorang perempuan yang notabene-nya orang-orang sekitar sudah mengetahui, bahkan sang pemilik rumah juga sudah mengetahui bahwa perempuan yang datang yang tak diundang, tamu yang tak diundang itu yang masuk kepada perjamuan, makan yang diselenggarakan oleh sang tuan rumah adalah perempuan yang tidak benar. Perempuan yang penuh dengan segala keberdosaan. Perempuan yang dikucilkan. Perempuan yang dianggap aib di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Tapi dia datang ke perjamuan itu. Tujuannya hanya satu. Tujuannya ingin bertemu dengan Yesus itu sendiri. Ketika mereka sedang makan, dengan segala kerendahan hatinya, perempuan tersebut meminyaki kaki Yesus. Sambil menangis, dia menciumi kaki Yesus. Dengan kerendahan hatinya, dia melap kaki Yesus itu dengan rambutnya. Dia menunjukkan kerendahan hati pada saat itu. Orang lain menganggap apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah tidak pantas. Bahkan orang lain justru merasa jengkel terhadap diri Yesus. Apakah Yesus seakan-akan di pikiran orang lain tidak mengetahui siapa perempuan itu? Kenapa dia mengizinkan perempuan tersebut mencium kakinya, melap kakinya, sambil menangis di hadapannya? Maka Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang banyak. Pada saat itu Yesus memberikan sebuah pertanyaan lewat sebuah ilustrasi. Yesus katakan, ada dua orang yang berutang kepada satu orang yang kaya tentunya. Maka dengan segala kemurahan hatinya, orang kaya yang baik ini menganggap lunas utang-utang orang-orang sekitarnya. Yang pertama dikatakan 500 dinar, yang lain 50 dinar. Siapa yang paling bersuka cita? Secara logika, yang paling bersuka cita yang pasti yang 500 dinar. Karena utangnya lebih banyak dihapuskan, dia nggak lunas, dibandingkan yang 50 dinar. Nah, Yesus dengan segala kebijaksanaannya dikatakan jawaban benar. Lalu dalam hal itu Yesus memberikan sebuah pengajaran, di mana perempuan tersebut yang merasa dirinya yang paling hina daripada orang lain, maka dia yang lebih banyak bermohon pengampunan, sementara orang lain tidak. Jadi pengajaran yang Yesus sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini merupakan pengajaran yang begitu luar biasa. Yesus dengan tegas mengatakan, aku datang ke rumahmu Simon, engkau tidak membasuh kakiku, engkau tidak melap kakiku. Sementara perempuan ini melakukannya.
Maka dengan segala kuasa yang dimilikinya, Yesus katakan kepada perempuan itu bahwa dosamu telah diampuni. Orang lain heran siapa dia. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kita, dosamu telah diampuni. Yang pertama Bapak Ibu, dari firman ini kita mau belajar bagaimana seorang perempuan tersebut yang mau merendahkan diri, yang mau bersujud, yang mau meminta pengampunan daripada Yesus. Ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, dia mau datang kepada Yesus. Maka kedatangannya direspon sangat baik oleh Yesus. Yesus katakan dosamu diampuni. Tentu kita harus demikian Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa hidup kita penuh dengan keberdosaan. Bahwa hidup kita penuh dengan keserakahan. Bahwa hidup kita penuh dengan kenajisan. Tapi apakah ketika kita sadar bahwa hidup kita penuh dengan keberdosaan, apakah kita mau datang kepada Yesus? Tapi lewat firman ini, kita mau diajar Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang menyadari dirinya adalah orang-orang berdosa, maka dia harus datang kepada Yesus. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 juga dikatakan seperti ini. Mari coba kita buka 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka Yesus menginginkan dari kita, yaitu ada pengakuan dosa di dalam kehidupan. Aku berdosa, aku melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka ketika kita mau mengakui segala dosa kita, firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah setia dan adil dan akan menyucikan segala dosa kita dan segala kejahatan kita. Yang pertama, kita mau datang kepada Yesus, kita mau mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mau mengatakan, Tuhan ampuni aku seperti seorang perempuan tersebut yang datang bermohon belas kasihan kepada Yesus. Maka hal yang sama akan Yesus katakan kepada kita, dosamu telah diampuni. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diajak untuk memahami sebuah kesadaran bahwa satu-satunya yang mampu mengampuni segala dosa kita adalah Tuhan. Adalah Yesus. Jadi tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada kuasa yang lain yang akan mampu mengampuni dosa kita. Hanya Yesus. Bahkan Yesus dengan segala pengorbanannya yang begitu luar biasa, dia disalibkan. Darahnya tertumpah. Maka karena kita tahu hanya Yesus adalah pengampun atas segala keberdosaan kita, dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, maka kita diajar untuk percaya sepenuhnya hanya kepada Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada kuasa yang lain. Kuasa darah Yesuslah yang menyucikan segala dosa kita. Maka ketika kita sudah mengimani bahwa kuasa Yesus dengan darahnya yang tertumpah, dosa kita diampuni. Maka yang ketiga, kita mau diajak untuk hidup dengan kerendahan hati. Sesuai dengan firman ini, orang yang menyadari bahwa dosanya telah diampuni, maka kita harus merendahkan hati kita kepada Yesus. Sama seperti perempuan tersebut, dia benar-benar merendahkan dirinya, menundukkan dirinya dengan segala kerendahan hatinya. Kalau kita dikatakan orang Kristen bahwa mahkota daripada seorang perempuan adalah rambutnya,
Maka dengan mahkotanya pun perempuan itu melap kaki Yesus. Maka Bapak Ibu, dari sana kita mau diberikan sebuah kesadaran yang begitu luar biasa. Bahwa segala diri kita harus kita rendahkan di hadapan Tuhan. Jangan ada kesombongan. Perempuan tersebut mahkotanya, rambutnya, dia lakukan untuk melap kaki Yesus, bagian daripada kerendahan hatinya. Kristus juga demikian. Dia tersalib di kayu salib, menunjukkan kerendahan hatinya. Maka kita juga Bapak Ibu, orang yang dosanya sudah diampuni, harus benar-benar dia hidup di dalam kerendahan hati. Banyak sekarang orang-orang beriman tidak ada hidup dengan kerendahan hati. Mempertunjukkan kekayaan, mempertunjukkan hartanya, mempertunjukkan gaya hidupnya yang hedonis, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang beriman yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, maka harus hidup dengan kesadaran penuh dengan kerendahan hati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan mengajar kami, menuntun kami untuk mengakui segala keberdosaan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami terus layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.